Solin dan Solihah. Di sini saya dari kelas 3 PAIJ dengan NIM belakangnya 2123. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjawab UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, urgensi pemahaman mengenai sumber belajar itu yang pertama itu dapat meningkatkan ketertarikan pembelajaran, di mana multimedia ini dapat menarik perhatian bagi peserta didik agar menjadi pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, guru itu menjadi lebih efektif dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu dapat memahami teknologi terbaru, di mana seorang guru itu tetap harus mengupgrade pengetahuan mereka mengenai IT, di mana nantinya itu kan IT dapat digunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, karena dengan IT atau multimedia itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, sedangkan kita sebagai calon guru itu kita harus bisa mengatur bagaimana caranya agar pembelajaran tersebut dapat fleksibilitas. Nah, selanjutnya juga dapat menyampaikan materi tentang agama itu menjadi lebih mudah, karena dengan multimedia itu kita dapat menyampaikan pembelajaran mengenai agama itu menjadi lebih mudah, misalkan disangkut pautkan dengan dunia nyata, atau bisa kita gambarkan melalui tayangan video gitu, kemudian kita tampilkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu dapat lebih memahami apa yang akan kita sampaikan melalui video tersebut. Oke, lanjut saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengenai dasar teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia pembelajaran. Nah, dalam psikologi pendidikan itu sendiri itu terdapat beberapa teori yang erat kaitannya dengan urgensi pembelajaran multimedia. Nah, yang pertama itu ada teori kognitif. Teori kognitif ini itu konsepnya itu pemrosesan informasi, di mana dengan adanya multimedia itu dapat meningkatkan pemahaman dan penangkapan informasi dari peserta didik, yaitu bisa melalui teks, video, atau audio yang kita tampilkan sebagai calon guru begitu. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori konstruktivisme. Nah, pada teori konstruktivisme ini yaitu menekankan peran aktif siswa dalam memahami pengetahuan mereka sendiri. Nah, dengan multimedia ini dapat mengembangkan peran aktif siswa agar siswa tersebut memahami pengetahuan mereka sendiri dengan mereka berpartisipasi, melakukan percobaan, dan juga interaksi dengan pembelajaran mereka. Kemudian teori selanjutnya itu teori motivasi. Nah, teori motivasi ini seperti dengan teori motivasi intrinsik yang dalamnya itu yaitu menarik pembelajaran siswa dan juga relevan. Nah, dengan multimedia ini dapat memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan juga lebih menantang bagi siswa tersebut. Selanjutnya yaitu teori interaksi sosial. Dengan teori ini yaitu kita mengajarkan kepada siswa untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan multimedia ini kita dapat mengajarkan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain melalui virtual. Nah, dengan beberapa teori-teori tadi di atas itu dapat menunjukkan bahwa multimedia itu dapat membantu psikologi pendidikan, yaitu dapat berupa pemrosesan informasi, gaya belajar, kemudian pengamatan sosial secara virtual begitu.
yaitu pertanyaan yang nomor 3. Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk sumber pembelajaran PAI. Sebutkan keunggulan serta kelemahannya. Nah, yang pertama itu ada aplikasi Smart PAI. Aplikasi ini adalah aplikasi pendidikan agama Islam yang di dalamnya itu menampilkan Google Platform, program hafalan Al-Quran, ulangan online, serta dilengkapi dengan barcode scanner. Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian kelebihannya yaitu yang pertama yaitu ketika beralih dari kelas ke tugas siswa itu hanya dengan beberapa klik saja. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dapat memantau perkembangan siswa di buku nilai Anda dan juga dapat mengekspor nilai ke sistem informasi siswa milik sekolah. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu dapat menjaga agar nilai itu konsisten dan transparan menggunakan rubrik yang ditampilkan dengan tugas siswa. Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dapat mempersiapkan dan menjadwalkan tugas, pemberian tugas, serta kuis di beberapa kelas. Nah, lanjut untuk kelemahannya itu mungkin kurang menarik bagi ketika kita mengajarkan dengan aplikasi ini dengan siswa peserta didik yang masih kecil atau masih SD itu karena di dalam aplikasi ini tidak terdapat animasi-animasi yang dapat menarik perhatian peserta didik begitu. Nah, untuk kekurangannya yaitu kurang menarik jika digunakan oleh peserta didik yang masih SD. Baik, lanjut kita ke aplikasi yang kedua yaitu Marble Muslim Kit. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak fitur yang dapat membantu atau menarik perhatian peserta didik agar mereka dapat belajar. Di dalam aplikasi ini juga terdapat penambahan suara yang dapat membantu peserta didik untuk lebih cepat memahami dalam aplikasi tersebut. Akan tapi di aplikasi ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama itu di aplikasi ini peserta didik pasti akan menarik karena di dalamnya itu terdapat animasi-animasi yang dapat lebih menarik peserta didik agar menjadi lebih mudah. Selanjutnya untuk kelemahannya sendiri yaitu aplikasi ini tidak dapat digunakan oleh anak atau peserta didik yang sudah bertambah umur atau bisa dikatakan remaja. Nah, karena di aplikasi ini sendiri hanya dapat digunakan oleh anak yang berusia di antara 4 sampai 8 tahun. Baik, kita lanjut ke aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Cerdas Cermat Islami. Nah, di aplikasi ini yaitu berisi soal-soal mengenai agama yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk melatih soal-soal mengenai agama. Berlatih untuk misal ujian tengah semester atau ujian latihan di sekolah atau untuk berlatih mengenai ujian sekolah, maksudnya untuk mempersiapkan ujian sekolah mengenai pendidikan agama Islam. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu di sini disediakan fitur yang menarik bagi peserta didik agar mereka bersemangat untuk berlatih mengenai soal-soal pendidikan agama. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu di aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk pelatihan soal, bukan yang berisi mengenai materi mengenai pendidikan agama Islam. Jadi seorang guru itu tetap harus memberikan penjelasan ketika di sekolah mengenai materi yang diajarkan. Nah, untuk aplikasi Cerdas Cermat Islam ini hanya digunakan untuk
melakukan pelatihan soal-soal agama, begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu dari aplikasi 3 tadi itu jelaskan salah satu aplikasi cara penggunaannya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Smart PAI. Smart PAI tadi kan udah dikatakan bahwa Smart PAI itu adalah aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat diakses dari jenjang SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Nah, cara penggunaannya itu bagaimana sih? Nah, cara penggunaannya yang pertama itu kita harus memiliki aplikasi tersebut. Kita dapat memiliki aplikasi tersebut didapatkan dari Play Store. Kita bisa mendownload aplikasi tersebut di Play Store. Kita download terlebih dahulu aplikasi tersebut, kemudian ketika sudah ke download, selanjutnya kita masuk ke aplikasi tersebut. Nah, masuk dalam aplikasi tersebut itu kita harus memiliki akun, harus menggunakan akun, yaitu bisa dengan menggunakan email dan juga kata sandinya. Nanti dalam aplikasi tersebut kita memiliki akun dengan nama kita sendiri, misal dengan nama Linda, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu ada berbagai fitur, yaitu ada kelas, terus hafalan, terus tugas siswa, kemudian ada scan barcode. Yang pertama itu kelas. Nah, di dalam kelas itu kita dapat melakukan pembelajaran. Seorang guru dapat melakukan pembelajaran melalui kelas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada hafalan. Dengan hafalan tersebut kita dapat menyetorkan hafalan kita. Kita dapat mengetahui kemarin kita hafalan sampai mana, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada tugas siswa. Nah, di situ seorang guru dapat memberikan tugas kepada siswa, dan siswa juga dapat mengakses fitur tugas siswa tersebut untuk melihat tugas apa yang diberikan oleh guru, dan juga mereka dapat mengirim jawaban melalui tugas siswa tersebut. Kemudian scan barcode. Nah, scan barcode itu mungkin dapat digunakan untuk ketika siswa ingin bergabung di dalam kelas yang diadakan oleh guru tersebut. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Di sini saya Linda Solihah izin mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.